Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat siang, Cedaralun, juga Pak Wali yang sudah berada di kediaman dinasnya di Banda Aceh. Ini mumpung Lebaran masih dekat, mungkin pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada Pak Wali, kemudian juga dengan seluruh pendengar kita, kemudian juga sangat spesial juga kepada masyarakat Banda Aceh. Mudah-mudahan Idul Fitri kali ini, meskipun dalam suasana yang agak berbeda dengan tahun-tahun yang lalu, tapi kita mendapat berkah, mendapat pengalaman yang sangat berharga untuk hidup kita ke depan ini. Assalamualaikum Pak Wali, apa kabar nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah keadaan sehat walafiat. Pak Din juga saya rasa sangat sehat ya. Iya. Nampak kita akan bincang-bincang pada hari ini nih Pak Wali nih. Mungkin juga masih temanya yang tidak jauh-jauh ya, masih yang sangat kontekstual yaitu soal COVID ini. Kemudian juga mungkin juga dalam rangka pemulihan kegiatan ekonomi nih Pak Wali nih. Baik. Saya mendengar banyak informasi bahwa Banda Aceh sebenarnya sangat siap juga untuk bisa hidup normal baru gitu Pak Wali ya. Baik. Cuman ini karena harus ada kesepakatan secara nasional juga dengan provinsi. Ya, kita memang harus bersabar sejenak gitu ya kan, supaya kita bisa lebih aman, lebih bisa menjalankan kehidupan kita lebih tenang kemudian hari. Pak Wali, ini sebelum kita Digital Talks ini pada sore hari ini, mungkin saya ingin menyampaikan pengantar sedikit nih Pak Wali. Ini mungkin agak santai-nyantai dikit lah ya soal COVID, kemudian juga soal pemulihan ekonomi. Ini kan antara pemeliharaan kesehatan, kemudian juga dengan pemulihan kegiatan usaha kan dua sisi mata uang yang nggak bisa dipisahkan Pak Wali. Kita menjaga kesehatan masyarakat kita atau kita hidup dengan protokol baru, tapi juga kita harus memulihkan kegiatan-kegiatan usaha kita kan, supaya kita bisa hidup lebih baik lagi gitu ya kan. Nah ini memang masih di pusat masih mencari solusi jalan tengahnya sehingga ini bisa berjalan normal. Kemudian masyarakat kita di sini juga kita kondisikan supaya kalau memang ini harus kita hidup kembali, harus siap juga dengan segala konsekuensi, termasuk juga untuk membiasakan hidup dengan protokol kesehatan yang baru gitu Pak Wali ya. Nah ini Aceh kan salah satu daerah yang sampai hari ini masih dianggap zona hijau gitu Pak Wali. Ini alhamdulillah ya kan. Nah saya melihat dan kemudian juga mendengar banyak informasi dari banyak kalangan, zona aman ini atau zona hijau ini adalah usaha kita bersama, usaha pemerintah, kemudian juga kepedulian masyarakat kita gitu Pak Wali. Sehingga sampai hari ini alhamdulillah kita masih dalam keadaan zona aman dan kita berharap sampai kasus terjangkitnya COVID-19 ini berkurang, kita juga terus dalam keadaan aman gitu ya. Nah ini kan kita masyarakat juga ingin tahu nih Pak Wali nih. Kita satu sisi terus berusaha menanggulangi, memutuskan mata rantai infeksi ini. Kemudian sisi yang lain juga masyarakat juga ingin hidup lebih cepat lagi untuk normal gitu, supaya kegiatan ekonominya mereka bisa berjalan, semangat belajarnya kembali pulih gitu ya kan, kontak sosialnya juga bisa berjalan secara baik. Kita ingin tahu juga nih yang sudah kita lakukan di Banda Aceh, kemudian juga mungkin persiapan kita untuk hidup new normal ini. Sekaligus juga mungkin pada season berikutnya nanti saya akan berbincang juga soal pemulihan kegiatan ekonomi, kegiatan usaha yang ada di Banda Aceh. Mungkin Pak Wali bisa menyampaikan dulu nih sebagai pengantarnya apa yang sudah dilakukan selama ini dan gambaran ke depan ini gitu Pak Wali. Silakan nih. Dan baik, mungkin sebelumnya Pak Wali saya nyampaikan ini juga kita siarkan secara live di Facebook kita, juga Instagram, kemudian juga siaran langsung di Radio FM ini didengar oleh banyak orang, diikuti oleh banyak orang juga. Dan kita membuka ruang untuk interaktif juga nih Pak Wali. Silakan Pak Wali nih. Baik, terima kasih Pak Muhammadin. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih atas
inisiatif daripada Serambi Indonesia dan seluruh yang terkait dengan manajemen Serambi, baik itu Serambi televisi Serambi ya. Ya, Serambi On TV Pak Wali. Serambi On TV, kemudian ada sosmednya, ada Serambi online-nya, ada yang cetaknya juga Pak Wali. Saya mengucapkan juga selamat Raya Idul Fitri 1451 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin, terutama sekali kepada seluruh yang menyaksikan acara ini, bagi baik masyarakat maupun siapa saja, dan juga khususnya kepada manajemen Serambi dan seluruh karyawan Serambi Indonesia, karena kita memang tahun ini berbeda sekali dengan tahun-tahun sebelumnya dalam kita melaksanakan mulai dari ibadah puasa. Kalau dulu kita ibadah puasa dengan segala perayaannya, buka puasa bersama, tapi tahun ini kita tinggalkan semua karena COVID. Begitu juga Idul Fitri kita melaksanakan dengan sangat terbatas, dan bahkan kita pendopo wali kota tidak melaksanakan open house, hanya secara pribadi-pribadi, teman-teman, keluarga, hanya itu. Karena ini memang kita melaksanakan protokol kesehatan. Jadi kita bersabar, tapi kita tujuannya adalah untuk keselamatan kita semua. Dapat saya informasikan bahwa sebenarnya Banda Aceh itu kita sudah sangat baik ya di dalam penanganan COVID, di mana setelah awal pada bulan Maret waktu itu ada terkena kita 2 warga kita yang positif, suami dan istri, dan alhamdulillah kedua mereka sudah sehat kembali dan mereka sudah negatif, sudah kembali ke tempat. Kemudian ada 16 PDP juga sudah sehat semua, sudah kembali, sudah tidak ada lagi. Kemudian terakhir kita menjelang new normal, kita tahu-tahu pada saat dilakukan swab salah satu keluarga kita di Banda Aceh, saudara kita dari Jaya Baru terkena lagi ya. Dan mudah-mudahan hari ini jam 6 nanti kita sudah tahu. Jam 6 nanti kita tahu apakah dia, karena tes 2 negatif, kalau tes sekali lagi nanti negatif, dia berarti dihitung tidak terkena COVID ya. Dengan demikian dia bisa kembali ke rumah kembali dan Banda Aceh dinyatakan kembali nihil dari pasien COVID-19. Jadi ini patut kita syukuri. Banda Aceh terus berupaya sejak dari awal kita mendapatkan informasi tentang sudah mulainya masuk COVID di Indonesia pada bulan Maret. Kita langsung mengambil inisiatif, mengambil langkah-langkah untuk memutuskan mata rantai dengan COVID ini. Mulai kita pertama sekali membentuk tim siaga COVID yang terlibat di dalam itu Forkopimda dan juga jajaran daripada pemerintah Kota Banda Aceh. Kemudian setelah itu juga kita membentuk tim siaga kecamatan dan sampai ke tim siaga Gampung ya. Jadi ini sangat kita perlukan karena ini semuanya adalah penguatan respon dari pemerintah kota gitu Pak ya. Respon pemerintah kota dan untuk mengawal pelaksanaan protokol kesehatan. Kemudian setelah itu kita melakukan berbagai upaya edukasi kepada masyarakat bahwa memang awal-awalnya kita mungkin semuanya kita menganggap bahwa COVID ini tidak terlalu bermasalah. Tapi setelah itu, setelah kita melihat di seluruh penjuru dunia yang semakin meluas dan sekarang sudah lebih dari 110 negara yang terkena, maka kita akhirnya menjadi konsentrasi untuk mengawal agar COVID ini tidak masuk ke daerah kita. Kemudian
kita mengadakan rapat-rapat dengan Forkopimda dan membuat himbauan protokol kesehatan, membuat himbauan agar masyarakat mematuhi terhadap protokol kesehatan yang dihimbau oleh WHO dan juga pemerintah pusat, terutama sekali untuk menggunakan masker, untuk cuci tangan, untuk jaga jarak, dan tidak membuat acara-acara keramaian ataupun tidak menghadiri di acara-acara keramaian yang membuat penularan daripada COVID ini semakin mudah. Jadi ini terus kita lakukan sampai kita juga membuat suatu instruksi khusus karena kita daerah yang berlaku syariat Islam pada saat itu, kita membuat suatu himbauan dan instruksi kepada masyarakat dan diikuti juga ada doanya juga untuk melakukan doa tolak bala di setiap sholat berjamaah, selesai sholat ataupun di rumah masing-masing, untuk supaya kita di samping kita upaya dengan sistem duniawi juga kita berharap membangun spirit lah Pak Wali kan, supaya kita lebih jadi ini alhamdulillah sampai sekarang itu seluruh masjid masih melaksanakan itu mulanya kita menghimbau kepada masyarakat. Itu hasil rapat kami dengan MPU Kota Banda Aceh yang dilaksanakan oleh Dinas Syariat Islam. Kemudian juga terus kita lakukan berbagai upaya, termasuk waktu itu stop sekolah, stop tempat-tempat wisata, stop tempat-tempat keramaian, dan di samping itu juga kita selalu mengawal terhadap warung-warung kopi. Kita adakan razia-razia untuk mengamankan kepatuhan terhadap pelaksanaan daripada COVID ini. Sampai terakhir kita mengeluarkan perwal yang mengharuskan pakai masker di Kota Banda Aceh itu harus pakai masker. Jadi baik Pak Wali, ini kan usaha-usaha yang sudah kita lakukan selama ini dan alhamdulillah ada hasilnya ya kan. Dan respon masyarakat Kota Banda Aceh pun juga lumayan bagus, meskipun mungkin 1, 2, 3 orang masih ada juga yang melakukan. Itu mungkin normal sajalah dalam sebuah daerah yang padat penduduknya. Cuman ini Pak Wali, ya kan, di samping usaha-usaha kita tadi, ini ada stigma baru ya. Kita ini kan menuju normal baru. Ada stigma yang kena COVID itu seakan-akan ya itu musibah atau satu bencana yang berat pada keluarga. Ini kan harus kita tapis juga nih Pak Wali, bahwa setiap orang yang terjangkit ya nauzubillah yang ke depan ini COVID itu bukan kehendak dia gitu ya kan. Ini kan musibah. Nah, sehingga stigma ini jangan kita lekakkan dengan dia, kemudian kita perlakukan seperti berat sekali. Nah, kita kadang khawatir COVID ini sesuai dengan yang disampaikan oleh WHO, dia bakal tidak hilang meskipun kita menemukan vaksinnya. Nah, supaya tidak ada efek-efek samping yang lain, ini saya kira juga perlu disosialisasikan bahwa setiap yang terkena COVID itu bukan kehendak dia dan itu bisa disembuhkan gitu Pak Wali. Nah, ini gimana nih? Kan menjelang new normal, kemudian COVID ini akan ada terus ini Pak Wali nih. Bagaimana nih? Iya, maka yang paling penting ini sekarang adalah membuat kita sadar semua bahwa COVID ini tidak akan berakhir belum berakhir dan mungkin kita tidak tahu kapan akan berakhir. Yang jago-jago dalam bidang kesehatan saja dunia sudah belum mampu mendapatkan vaksin terhadap COVID ini. Jadi sekarang saya melihat dengan melaksanakan protokol kesehatan itu salah satu yang ampuh saya kira itu. Dan ini ada negara-negara juga yang sudah berhasil seperti Jepang dengan disiplin mereka melaksanakan Taiwan, Korea gitu banyak. Ada beberapa negara. Jadi kita lihat dan kemudian juga kita selaku pemerintah tidak pernah henti-hentinya kita selalu terus memberikan edukasi kepada masyarakat agar akhirnya masyarakat ini kita harapkan sadar sendiri bahwa COVID ini masih ada dan masih terus ada sebelum ada vaksin dan sebelum berakhir ini, sehingga mereka menjadi suatu budaya dalam melaksanakan protokol kesehatan. Jadi kalau dilaksanakan protokol kesehatan, saya yakin insya Allah
COVID ini tidak akan kena satu sama lain. Ini kan buktinya kita ini Banda Aceh ini baru begitu kita melaksanakan protokol kesehatan, ini yang pertama sekali tidak melaksanakan event-event besar ya. Sampai kita juga Banda Aceh ulang tahun saja kita tidak laksanakan, dan semua juga tidak. Padahal masyarakat ini sudah sangat rindu juga Pak Wali ini. Sudah sangat rindu untuk melaksanakan pesta perkawinan, kan masih banyak tertunda. Nikah juga harus nggak banyak-banyak orang itu Pak Wali gitu ya kan. Jadi ini sebenarnya sebagai bentuk kepatuhan Pak kalau kita, karena masalahnya kalau semua sadar terhadap bahaya daripada COVID ini, misalnya ada orang yang baru pulang dari daerah merah datang ke Banda Aceh, dia sadar bahwa dia harus karantina mandiri 14 hari, kemudian juga dia tahu bahwa ini akan membahayakan diri sendiri, membahayakan orang lain. Ini saya yakin kita ketat sekali Banda Aceh ini soal ODP. Ini sekarang kita ada ODP 58, sedang naik lagi nih karena ada mobilitas orang yang tinggi itu Pak Wali ya. Tapi masyarakat di kampung, dengan kita meminta kepada Pak Camat selalu menjelaskan kepada kepala desa agar menerapkan pagar kampung. Yang dulu pertama sekali salah dimengerti, di mana pagar kampung itu sendiri pagarnya kampung-kampung semua ya kan, di mana yang dimaksudkan pagar kampung ini adalah bagaimana membuat semua elemen masyarakat itu terlibat dalam mengawal COVID. Jadi kalau ada orang yang baru pulang, mereka diawasi oleh masyarakat kampung agar dia tidak keluar berkeliaran, sehingga kalau dia coba ini yang baru-baru ini kena kan, dia cuma 7 orang kemarin itu bisa dekat dengan dia 7 orang. Yang 7 orang pun sudah dites swab. Dan yang bersangkutan juga sudah negatif gitu. Sudah negatif. Jadi tidak melebar dia. Kalau pernah ada tidak melebar. Tapi inilah yang terjadi saya kira di kota-kota besar itu. Karena satu sama lain orangnya cukup banyak, ramai seperti Jakarta luar biasa. Hari ini dia bisa tular terus ya. Ya. Jadi kita berharap karena apa? Pengalaman kita sampai dengan saat ini transmisi COVID ini belum kita ada terjadi di Kota Banda Aceh, tapi semua yang terjadi di Banda Aceh dan di Aceh pada umumnya ini adalah karena tamu kita yang datang dari luar atau orang kita yang baru pulang dari luar daerah. Kadang-kadang nggak bisa kita hindari juga Pak Wali. Tidak bisa hindari ya. Mungkin ini juga Pak Wali, ini kita menghadapi krisis kesehatan yang sangat berat, kemudian juga krisis ekonomi ya kan sebagai dampak dari krisis kesehatan tadi. Ini di samping usaha-usaha yang kita lakukan secara sains, kemudian intervensi non farmasi tadi yang kita lakukan, ya fasilitas kesehatan juga alat-alat kesehatan. Tapi yang penting juga komunikasi Pak Wali ya kan. Yeah. Karena komunikasi ini kan membangun kesadaran orang. Itu jauh lebih penting daripada kebijakan-kebijakan yang hebat sekalipun gitu ya kan. Nah, saya melihat ya salah satu yang Pak Wali lakukan selama ini adalah komunikasi yang sangat cair dengan masyarakat, sehingga respons dari masyarakat juga positif gitu ya kan. Yeah. Nah, ini kan perlu komunikasi yang lebih intens lagi Pak Wali. Ini bukan sekedar menanggulangi COVID, tapi kita masuk new baru. New baru itu kan kehidupan baru, kegiatan usaha baru, sekolah baru, semuanya baru. Nah ini kalau kita tidak sosialisasikan juga protokol kesehatan secara baik, bisa jadi juga akan kembali. Apalagi ancaman kita Pak Wali nih. COVID belum berakhir meskipun ditemukan vaksin. Nah ini bagaimana nih sosialisasinya nih Pak Wali ini dengan komunikasi yang kalau saya melihat sebening kristal lah ya, komunikasi yang cair ini. Iya, maka saya sebenarnya antara new normal dengan apa itu sebenarnya itu ya tidak jauh beda sebenarnya Pak Din. Jadi cuma sekarang ini diberikan sedikit kebebasan dan kesempatan yang misalnya contohnya yang sebelumnya tidak bisa membuka pasar ataupun sekolah, ini akan diberikan kesempatan. Jadi kita sebelum ini kita besok akan sosialisasikan sekolah-sekolah yang akan melaksanakan sekolah kembali dengan protokol kesehatan.
Jadi ini besok kita dengan Ketua DPR akan video komplain dengan seluruh kepala sekolah. Jadi ini salah satu yang kita lakukan. Kemudian juga kita selalu mengawal terhadap mall, terhadap pertokoan. Ini kan sudah kita harapkan, kita anjurkan bahwa tempat-tempat pelayanan publik itu mereka wajib melaksanakan protokol kesehatan. Jadi ini yang sebenarnya Pak. Jadi kalau yang intinya pada new normal itu adalah pelaksanaan protokol kesehatan yang lebih ketat. Jadi jangan merasa bahwa misalnya sudah hijau kita bebas, bukan seperti itu sebenarnya. Mungkin yang kita tuju ini adalah kesadaran masyarakatnya Pak ya. Benar ya. Bukan karena peraturan, bukan karena ada ancaman, tapi lebih membangun kesadaran. Pak Wali, tadi kita udah berbincang soal ada kaitannya dengan intervensi non farmasi ya, soal kesehatan masyarakat juga menghadapi COVID, apa yang sudah dilakukan oleh Pemko, kemudian juga partisipasi masyarakat Kota Banda Aceh yang cukup bagus juga gitu ya, sehingga kita bisa lebih aman. Dan mudah-mudahan ini ke depan juga lebih aman, asal kita juga masih care. Kita juga harus berjaga-jaga, jangan-jangan nanti gelombang kedua di Aceh ini bisa kena gitu ya kan. Ini harus kita berusaha dari sekarang. Nah ini kalau kita cuma berbicara soal COVID terus itu ya kan stres juga nih Pak Wali ini ya kan. Ini kita masih nunggu juga bagaimana yang kegiatan usaha kita. Ya saya tadi menyampaikan antara menjaga kesehatan kemudian kegiatan usaha itu adalah dua sisi mata uang yang sama pentingnya gitu ya kan. Nah satu sisi terus kita selesaikan, tapi sisi yang lain juga harus kita pulihkan kembali supaya kita bisa hidup normal kembali gitu ya kan. Nah ini tentu saja nih Pak Wali sudah siap-siap juga menunggu aba-aba untuk new normal. Tapi kalau kami boleh tahu Pak Wali, apa mungkin ada bocoran dari Jakarta kira-kira new normal ini secara nasional itu kapan mulai Pak Wali ini? Sebelum nih mungkin Pak Wali kan setiap saat itu kontak terus dengan para menteri, dengan para pejabat di Jakarta, jangan-jangan juga dengan Pak Presidennya gitu ya kan. Sehingga kalau memang boleh kira-kira kapan new normal ini kita mulai. Karena ini banyak masyarakat mau berangkat susah gitu kan, mau melakukan interaksi sosial susah, mau membuat kegiatan ekonomi juga susah, dan banyak perusahaan masih tutup itu Pak Wali. Nah ini mungkin Pak Wali ini punya informasi itu kira-kira kapan nih Pak Wali ini? Memang Pak Din, informasi secara jelas itu tidak ada. Tapi saya rasa sekarang pemerintah baik pusat maupun daerah dan juga sampai ke paling bawah sudah mulai sadar bahwa selama ini tidak maksimal melaksanakan protokol kesehatan. Dan ternyata itu protokol kesehatan ini itu memang itulah obat yang paling mujarab untuk memutuskan mata rantai COVID. Dan sangat murah ya. Dan sangat murah. Jadi saya kira dengan pemerintah sudah meluncurkan new normal mulai 1 Juni walaupun belum dalam sosialisasi, saya rasa Juli itu sudah banyak nanti yang akan masuk dalam new normal. Memang seperti kota-kota besar, Bandung bukan lagi Surabaya bukan lagi merah katanya kemarin, sudah hitam. Sudah hitam. Jawa Timur gitu ya misalnya gitu ya. Jadi ini kan mungkin daerah yang masih kita berharap baik itu pemerintah yang tak berhenti mensosialisasikan terhadap protokol kesehatan, dan juga tolong masyarakat ini sadar sehingga kita bisa kembali melaksanakan aktivitas, bisa kita sekolah lagi anak-anak, bisa kita mencari berusaha lagi ya rezeki, bisa kita beribadah, bisa kita melaksanakan pesta-pesta dan juga berbagai acara-acara lain yang mendatangkan juga kebahagiaan dan juga mendatangkan keuangan bagi masyarakat. Ini penting. Jadi jangan ada anggapan sedikit pun protokol kesehatan itu adalah miliknya pemerintah, disuruh. Jadi ini yang saya rasa Pak Din yang kita harapkan, bagaimana kita tak berhenti mensosialisasikan terhadap protokol kesehatan ini.
mungkin ini kalau keberhasilan ini dua sisi Pak Wali ya, dari pemerintah sendiri, kemudian juga dari kalangan masyarakat. Ya. Tapi kalau salah satu sisi dia tidak merespon protokol kesehatan ini, ya mungkin sama saja gitu ya kan, kita tetap masih berada dalam keadaan kesulitan. Yeah. Kemudian nih Pak Wali ya, ini fakta yang kita terima di lapangan itu banyak sekali orang kehilangan mata pencaharian gitu ya kan. Yeah. Tiba-tiba data kemiskinan kita juga melonjak gitu ya kan. Mungkin juga ya, mungkin di negara-negara lain orang korban karena dampak dari COVID ini jauh lebih besar daripada korban COVID itu sendiri. Jangan-jangan kita di Aceh gitu juga gitu. Tapi mudah-mudahan tidak Pak Wali gitu ya kan. Nah, ini kan harus kita pulihkan ekonomi. Saya kemarin mendapat informasi dari beberapa kalangan bahwa ekonomi ke depan ini berbasis digital. Yang kedua juga berbasis kreatif gitu ya kan. Nah kemudian juga kemungkinan besar itu ada relokasi sistem ekonomi dari Jakarta itu akan dialihkan ke luar kota gitu, keluar Jawa gitu ya, ke daerah-daerah. Nah kalau kita lihat Banda Aceh ini Pak Wali, sebagian besar kan kita bergantung dari jasa-jasa gitu ya kan, jasa perdagangan, jasa pendidikan gitu ya kan. Nah ini ke depan ini kan kita harus mencari pola-pola baru sehingga pemulihan kegiatan usaha ini kita bisa lebih cepat. Nah mungkin Pak Wali punya pandangan lain ya, berbeda dengan yang sudah gitu kan. Ini mungkin ada terobosan yang paling kurang 2-3 tahun ke depan inilah Pak Wali. Mungkin ada nih yang mau disampaikan Pak Wali, silakan gitu. Iya, baik Adin, kita melihat perkembangan daripada dunia UMKM ya. Ternyata di tahun 2020 juga sampai dengan 31 bulan 5 itu masih Banda Aceh nih, khususnya Banda Aceh Pak Adin. Jadi yang daerah lain kita tidak tahu. Tahun 2017 kita jumlah UMKM 9.591. Kemudian tahun 2018 10.944. Kemudian tahun 2019 itu 12.012 orang ya. Kemudian di tahun 2020 sampai dengan 31 Mei 2020 itu 12.970. Jadi masih terjadi kenaikan. Ini menandakan bahwa sebenarnya potensi UMKM itu masih ada. Tapi yang saya rasa strategi yang perlu betul-betul itu dari pelaku-pelaku UMKM dan pelaku usaha ini, mereka adalah memanfaatkan medsos sebagai channel utama pemasaran. Jadi medsos ini ya, media sosial ini yang harus betul-betul mereka itu memanfaatkan kesempatan, karena pada saat orang tak bepergian, barang itu harus sampai ke sana ya, barang itu harus sampai ke sana dengan telekomunikasi dengan teknologi. Jadi ini yang kita harapkan. Jadi memang banyak kebijakan yang dilakukan dalam rangka agar para UMKM, para pelaku usaha ini tidak terpuruk ya, tidak terpuruk sekali. Yang pertama adalah kebijakan dari masing-masing daerah sendiri adalah memberikan berbagai bantuan. Nah, ini nanti saya bisa sampaikan bantuan apa saja yang kita berikan, jadi sehingga itu ada kesempatan bernapas para pedagang kecil. Nah, kemudian di samping itu adalah kebijakan otoritas jasa keuangan dari perbankan, dari lembaga keuangan lah gitu Pak. Ya, semuanya. Jadi mereka itu ada kebijakan dalam memberikan keringanan terhadap para pelaku usaha. Nah, ini contohnya adalah saat ini kan tidak ada hasil. Kalau aturan perbankan tidak berubah, dipaksakan terus harus menagih, kolab. Jadi ada kebijakan perbankan. Misalnya ditawarkan berapa bisa bayar sekarang. Katakanlah kalau ada angsurannya 1 juta, saya bisa bayar 100.000. Berarti kan 900.000 tidak bisa dibayar sekarang, Pak Adit. Jadi sehingga yang 900.000 itu nanti akan dibagikan sampai jangka waktu kredit ataupun pembiayaan sampai akhir. Jadi kebijakan ini juga meringankan, jadi sehingga dapat menghidupkan dunia usaha. Jadi saya melihat kalau Banda Aceh khususnya
Nah, ini kesempatan yang kedua. Kesempatan itu di mana saat ini cash outflow itu kecil, Pak Di. Ya, Jadi kalau dulu contohnya pada saat Lebaran kemarin, pada saat Lebaran itu banyak sekali uang beredar gitu, Pak. Orang beredar uang di sini. Biasanya kan orang kalau udah menjelang Lebaran 15 puasa sudah ke Medan, ke Singapura, ke Malaysia, ke Jakarta, ke Batam. Pasar Aceh itu penuh orang gitu, Pak ya. Jadi tapi karena kemarin ini situasi ini belanjanya di sini semua. Saya melihat pasar Aceh itu sejak dari awal puasa sampai dengan akhir puasa dan bahkan malam hari raya itu masih penuh dikunjungi oleh pusat-pusat pembelanjaan di Kota Banda Aceh. Ini menandakan adalah banyaknya uang yang berputar di Kota Banda Aceh. Jadi uangnya tidak dibelanjakan di luar daerah. Ini adalah kesempatan bagi pedagang-pedagang kalau ada untung yang besar, jangan terus dihabiskan, bahwa kondisi COVID ini masih ada dan masih panjang. Kalau istilahnya itu ada di dalam manajemen keuangan itu atur penggunaan keuangan yang rencana lah gitu, Pak Wali ya. Perencanaan keuangan yang baik masa-masa sulit. Dan kemudian juga para pedagang itu harus menekan cost ya. Jadi kalau selama ini mungkin belanja suka-suka apa segala macam, jadi sekarang ini dikurangi supaya keuntungan itu tidak terkuras dengan belanja-belanja konsumtif yang akhirnya menjerat, menyusahkan dan memberatkan kembali daripada pedagang kecil. Baik Pak Wali, ini di samping terus kita berdialog, ternyata itu follower Facebook kita terus ada komentar-komentar. Ini salah satu nih yang menanyakan kapan bandara itu dibuka gitu ya kan. Kemudian kapan mobilitas masyarakat itu bisa dilonggarkan, terutama dengan luar provinsi gitu Pak. Karena ya mungkin saya juga berpendapat sebagian seperti itu, untuk pemulihan kegiatan usaha ini harus mobilitas orang bisa lebih baik, lebih lancar. Meskipun dengan standar baru yaitu protokol kesehatan gitu Pak Wali. Nah mungkin Pak Wali punya tips-tips dalam situasi sambil menunggu menunggu PSBB ini dicabut gitu ya kan. Terus kita mendorong kegiatan usaha ini, mungkin ada cara-cara yang bisa dilakukan, misal rekomendasi Pak Wali supaya bandara dalam jumlah terbatas itu bisa dibuka gitu kan, pelabuhan juga bisa kemudian terminal juga mungkin sebahagian difungsikan meskipun dengan sistem keamanan kesehatan yang sangat ketat gitu. Karena kalau kita menunggu terlalu lama, ya kemungkinan besar keadaan ekonomi kita masih lebih berat, terpuruknya lebih dalam gitu. Mungkin ada yang bisa Pak Wali gambarkan gitu. Jadi maka saya katakan dari tadi bahwa kita ketergantungan saling berhubungan antara satu daerah dengan daerah lain itu erat. Jadi contohnya begini, bandara itu berada di Aceh Besar, ya. Kemudian perbatasan itu ada di Sebulu Salam dan di Tamiang. Jadi ini apakah mereka ini sudah aman? Jadi tapi saya merasa bahwa yang tadi baik itu new normal, baik itu sekarang maupun new normal adalah protokol kesehatan. Kalau masyarakat patuh terhadap pelaksanaan protokol kesehatan, ya sekarang ini sebenarnya apa yang kita tidak ada juga kita yang hambat-hambat usaha pedagang itu berjalan saja. Cuma kita minta penjual kopi, warung kopi laksanakan protokol kesehatan, ya. Yang lakukan yang punya plaza, yang punya supermarket, lakukan kewajiban seperti itu, protokol kesehatan. Karena ini kan yang diharapkan protokol kesehatan, dan pun kalau new normal protokol kesehatan juga. Jadi misalnya bagaimana mengatur supaya kalau ini diindahkan semua, saya rasa Banda Aceh ini kan cuma menunggu yang satu ini, ya, mudah-mudahan nanti sore dapat hasilnya pun sudah nihil kembali kita. Banda Aceh sudah hijau juga, kita sudah nggak ada lagi pasien yang COVID ya. Ini ibu kota provinsi, kita beda dengan daerah lain ya. Potensi terjadi COVID itu lebih besar daripada daerah lain. Ini ibu kota provinsi. Jadi kalau satu ada bertambah, mungkin ada dari ODP nanti akan terjadi lagi. Ini memang sangat mungkin terjadi. Tapi
Mungkin itu juga penyebab Jakarta belum memasukkan kota Banda Aceh sebagai daerah yang bebas gitu Pak ya. Iya betul. Karena ini ibu kota provinsi, semua walaupun turunnya pesawat di Aceh Besar, mana mungkin orang mengembar di Aceh Besar, semua tujuannya Banda Aceh gitu Pak Wali ya. Aceh. Jadi saya baca kemarin itu ada 14 kabupaten kota, ujungnya Banda Aceh disebut. Ya. Coba Bapak lihat lagi itu, ya, ujungnya nanti tetap Banda Aceh yang disebut itu ya kan? Disebutkan Banda Aceh. Banda Aceh Besar gitu. Aceh Besar dan daerah-daerah lain. Jadi ini kita harapkan betul-betul ini, kalau saya selama ini nggak terlalu membatasi kalau kegiatan usaha kepada masyarakat, membatasi itu melaksanakan protokol kesehatan, bukan membatasi mereka melakukan usaha, tidak. Ya, asal mereka itu melakukan protokol kesehatan dengan baik, kenapa tidak? Jalan terus. Terus ini Pak Wali, ini musibah berat sekali memang ini. Terganggu, orang begitu banyak orang stres, keadaan ekonomi begitu rumit kan. Tapi mungkin juga seperti yang selalu disampaikan dalam agama kita, di luar musibah itu selalu ada hikmahnya gitu kan. Nah ini mungkin juga memacu kita untuk berpikir kreatif. Saya melihat begini Pak Wali, selama ini Banda Aceh itu kan memang warung kopinya melebar. Kalau buka lagi warung kopi, dibuka lagi warung kopi, dan warung kopinya ya orangnya punya itu juga. Sebenarnya kita ingin juga ini dibuka kali ini adalah rumah makan yang lain yang lebih bagus. Kemudian kita juga ingin dibuka lagi adalah pabrik minuman gitu ya kan, sesuatu yang proses produksi di luar warung kopi. Meskipun kita tidak bisa menghindari itu juga gitu ya kan. Nah ini mungkin blessing kita Pak Wali untuk berpikir bagaimana kita mencari usaha-usaha yang lain. Banda Aceh ini kan penghasil ikan yang lumayan banyak gitu Pak Wali ya kan. Kemudian mobilitas orang ke provinsi begitu tinggi ya. Mungkin kita tidak terpaku kepada hanya warung kopi, tapi kita proses produksi dan jasa-jasa yang lain. Ini juga kemungkinan bisa memulihkan ekonomi kita yang lebih cepat ya. Dan juga membuka usaha yang lebih luas lagi. Mungkin Pak Wali punya tips-tips ini bagaimana kita memulihkan kegiatan usaha kita sambil kita juga membenahi penanggulangan COVID ini. Makanya tadi kita mengatakan bahwa memanfaatkan media sosial sebagai channel utama dalam pemasaran daripada produk-produk yang kita hasilkan di daerah kita. Kopi pun sebenarnya tidak hanya kita jual kopi di sini. Kopi itu saya pernah mendengar itu di Itali, melihat satu biji kopi itu mahalnya ya subhanallah, satu biji saja. Dia melihat yang mana kopi ini kok bisa menjadi penikmat di seluruh dunia ya. Jadi dia kepengin lihat, dia belinya berapa dolar itu dia beli ya, kalau sebiji kopi saja karena kepengin lihat. Jadi artinya adalah sekarang produk kreatif itu harus diciptakan di daerah kita. Para pedagang kecil, pada pengusaha, pikirkan sekarang apa yang menjadi program terhadap ekonomi kreatif. Jadi sekarang kalau seperti sekarang ini kita harus beralih kepada ekonomi kreatif. Kopi tidak cukup. Kalau selama ini kan datang mungkin dari luar, dari para wisatawan akan datang di sini, dia membeli kopi, membawa lagi. Sekarang kita harus mengolah kopi yang lebih hebat lagi. Kita jadikan lagi, banyakkan. Harus ada yang unik-unik lah Pak Wali ya. Dulu Pak, kelapa sawit kan dulu kan cuma hanya untuk minyak makan, sabun mungkin. Nah, sekarang sudah ribuan produk dari kelapa sawit itu bisa dibuat. Ya, termasuk jadi BBM gitu. Termasuk jadi BBM. Jadi ini kopi ini masih banyak produk yang bisa dibuat dari orang. Terbatas hanya cuma minum kopi, makan kue saja gitu. Dari kopi hitam bisa dibuat kopi putih. Jadi kita berharap para pedagang, para pelaku UMKM, para pengusaha ataupun pedagang sekarang coba harus lebih lagi berpikir kepada ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif ini banyak sekali jenisnya yang akhirnya kita bisa melakukan pemasaran secara media sosial, dan kita memperkuat nanti di sisi pemasaran. Jadi pemasaran ini kita menggunakan media sosial supaya
seperti melalui Serambi FM, Facebook, IG, kemudian juga Serambi on TV ya. Jadi termasuk di media print kita juga dicetak. Kita juga ikut serta nanti pemerintah Kota Banda Aceh kalau ada produk yang hebat, maka saya sering kalau ada peluncuran produk biar wali kota yang meluncurkan, jadi sehingga cepat promosinya bisa mendunia dalam waktu yang singkat karena kita banyak channel yang bisa kita promosikan seperti itu. Baik Pak Wali, tadi Pak Wali ada janji dengan saya akan menyampaikan skema ekonomi tadi ya untuk pemulihan kegiatan usaha ini. Tentu dengan standar protokol kesehatan juga gitu. Ya mungkin Pak Wali bisa menyampaikan, kita punya waktu kurang lebih 5 menit dari sekarang lagi nih Pak Wali nih. Tapi saya ada beberapa pertanyaan lagi, meskipun bukan untuk Pak Wali nanti, tapi ini untuk pandangan kita semua. Silakan Pak Wali, mungkin ada yang mau disampaikan. Baik, Pak Din, saya dalam menyikapi koreksi-koreksi daripada masyarakat, saya bukan menjawab apa yang ditulis di koran, tapi action itu yang paling penting. Tapi kadang-kadang masyarakat menangkap begitu responnya Pak Wali gitu. Misalnya masyarakat mengatakan bahwa ini ada airnya nggak jalan, apakah saya memanggil orang PDAM saya tampar di sini? Bukan gitu. Tapi saya panggil orang PDAM sekarang juga perbaiki. Saya mau lihat besok sudah baik. Itu seperti itu. Begitu juga seperti yang lain-lain ya. Baik Badin, jadi saya menuju kepada skema ekonomi. Ringkas saja, tadi sudah kita gambarkan juga. Banda Aceh yang pertama sekali kita tidak membatasi sebenarnya bagi para pedagang-pedagang yang saat ini berjalan dengan baik. Yang kita minta adalah protokol kesehatan diterapkan. Itu satu. Protokol kesehatan ini menjadi wajib apalagi dengan adanya new normal. Jadi ini akan menjadi fokus pemerintah dalam menerapkan protokol kesehatan. Jadi longgar pelaksanaan tapi harus mantap dalam protokol kesehatan. Yang kedua adalah kita lebih fokus juga membangkitkan sektor UMKM. Jadi ini sektor UMKM ini adalah orang yang paling banyak dan juga ini akan bisa mereka bangkit kembali dengan bagaimana kita bisa bangkit kembali dengan memberikan kelonggaran-kelonggaran di dalam mereka memberikan pemasaran ya, dalam melakukan pemasaran. Jadi kemudian mereka juga nanti akan kita edukasi daripada pelaku UMKM ini dengan bagaimana pemasaran dengan sistem online. Ini kan tidak tahu semua Pak Dino. Jadi kita akan edukasi. Kita buat pelatihan-pelatihan gitu untuk pelatihan ya, di pelatihan-pelatihan. Kemudian juga yang sudah akan kita himbau mereka itu memanfaatkan medsos sebagai channel pemasaran. Jadi ini terus dilakukan. Kemudian kita juga memberikan kesempatan bagi para pelaku usaha. Contohnya kemarin itu menjahit masker 300 ini ya, di 300 penjahit. Jadi supaya mereka itu punya keuntungan di situ, bisa hidup ya. Kemudian nanti juga begitu kalau ada hal-hal yang Pemko itu membutuhkan banyak dan bisa kita libatkan daripada UMKM. Kemudian termasuk kemarin itu adalah pasar murah online. Pasar murah online ini juga melibatkan beberapa tempat jualan ya. Jadi dan banyak hal di situ, jual 150, beli 100.000, bayar 100.000. Jadi orang yang membeli dapat keuntungan terbantu dan juga para pedagang-pedagang ini kita bagikan kemarin tidak satu tempat seperti itu. Kemudian juga kita tetap memberikan bantuan ya untuk mendampingi ini, kan banyak para pelaku UMKM ini sudah terkena imbas di masyarakat yang mungkin yang bisa mendapatkan kan sudah dilaporkan kepada kepala desa untuk mendapatkan bantuan-bantuan ini. Kalau saya hitung sudah hampir 40 ribuan yang sudah kita salurkan ya, berbagai macam bentuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kota Banda Aceh, baik itu dari APBN, APBA dan bantuan-bantuan dari donatur lainnya. Kemudian di samping itu kita terus mengajak perbankan untuk meringankan
meringankan para pelaku usaha ini, terutama sekali UMKM, jangan diberatkan ya, supaya relaksasi lah kira-kira Pak ya. Relaksasi ya, ada istilahnya itu rescheduling ya. Jadi reschedule gimana maksudnya itu supaya masyarakat itu yang sektor-sektor produktif Pak ya. Iya, sektor produktif ya, sektor produktif. Karena kemarin itu PNS tidak dapat lah. Jadi mungkin payung hukumnya tidak ada Pak Wali. Iya, karena ini dia punya pendapatan tetap, kecuali negara, kalau negara sudah nggak ada lagi, dia juga bangkrut juga kan. Bangkrut juga gitu Pak. Jadi seperti itu Pak Dina. Baik Pak Wali. Ya. Ini mungkin kita akan akhiri sebentar lagi digital talks kita gitu. Saya akan mengschedulkan lagi ke depan ini dengan Pak Wali. Tapi sebelum kita akhiri, ini banyak juga informasi-informasi yang kita masuk. Ini bukan porsinya Pak Wali, tapi kita ungkapkan aja di permukaan. Belum tentu benar, tapi ini menjadi syaratan. Itu banyak warga masyarakat kita yang mau keluar kota atau yang mau masuk di perbatasan diminta uang Pak Wali, ya kan? Ini mungkin bukan porsi. Kemudian untuk berangkat keluar kota, padahal ini sudah ada, untuk harus bekerja di Jakarta, bekerja di mana lagi, itu prosesnya agak rumit gitu kan, surat-suratnya terlalu panjang, kemudian harus ikut PCR yang biayanya juga lumayan besar gitu Pak Wali. Nah ini bukan porsinya Pak Wali memang, tapi ini sebagai warga Pak Wali mungkin jadi perhatian, begitu ada kesempatan untuk disuarakan, ini mohon orang ini minta Pak Wali nih untuk disuarakan juga, supaya efek-efek samping ini tidak ada lagi. Baik. Cedaralun, kita sudah 1 jam bersama dengan Pak Aminullah Usman, Wali Kota Banda Aceh. Senang sekali dialog pada hari ini, nggak terasa kan, kita akan mencari tema yang lain yang lebih kuat. Sekaligus juga mungkin yang agak kritis Pak Wali ya, supaya lebih enak dengarnya gitu ya. Terima kasih Pak Wali sudah bergabung dengan kami. Mudah-mudahan Pak Wali sukses dan Banda Aceh ini bisa cepat selesai dari krisis kesehatan dan krisis ekonomi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Pak Wali. Warahmatullahi wabarakatuh.